Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Rahmania, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang nilai akuntabilitas dan kompeten dari nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Akuntabilitas pada nilai dasar ASN merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Dan apa saja panduan perilaku akuntabilitas tersebut? Panduan perilakunya yang pertama adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Perilaku yang kedua adalah kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan perilaku yang ketiga adalah kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Ada 5 tingkatan dalam nilai akuntabilitas. Tingkatan yang pertama adalah akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Tingkatan selanjutnya adalah akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara ASN dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Tingkatan selanjutnya adalah akuntabilitas kelompok. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Tingkatan selanjutnya adalah akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Dan tingkatan yang paling akhir adalah akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerja instansi. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Pentingnya akuntabilitas adalah nilai yang wajib dimiliki oleh setiap unsur pelayan publik. Dalam hal ini adalah aparatur sipil negara. Namun secara spesifik, nilai integritas adalah nilai yang dapat mengikat setiap unsur pelayan publik secara moral dalam membentengi institusi, dalam hal ini lembaga ataupun negara, dari tindakan pelanggaran etik dan koruptif yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, nilai ASN berakhlak yaitu kompeten. Pengertian dari kompeten sendiri adalah perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Standar kompetensi ASN yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 ada 3 kompetensi, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Sedangkan kompetensi sosial kultural yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Apa saja panduan perilaku atau kode etik dalam nilai kompeten? Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. ASN yang kompeten akan terus belajar dan menerapkan konsep learn, unlearn, dan juga relearn. Apa yang dimaksud dengan konsep tersebut? Learn dimaksudkan bahwa sejak dini atau sejak keberadaan di dunia, kita dituntut untuk terus belajar sepanjang hayat. Namun demikian, seringkali kita terjebak dan asyik dengan apa yang telah kita tahu dan kita bisa, tanpa merasa perlu mengubah dengan keadaan baru yang terjadi. Jadi, unlearn diperlukan sebagai proses menyesuaikan atau meninggalkan pengetahuan dari keahlian lama kita dengan pengetahuan yang baru. Selanjutnya, relearn adalah proses membuka diri dalam perspektif baru dengan pengakuisisi pengetahuan dan atau keahlian baru. Setiap ASN berpotensi menjadi terbelakang secara pengetahuan dan keahlian jika tidak belajar setiap waktu seiring dengan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pakar, yaitu bahwa buta huruf abad ke-21 bukanlah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi mereka yang tidak bisa belajar, melupakan, dan belajar kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.